Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan, perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah hidayah. Hidayah ini perkara yang paling penting. Kalau kita mendapatkan hidayah, kita menghadapi apa saja selesai dengan baik, baik di dunia ini maupun di akhirat. Maka Nabiullah Musa alaihissalam ketika menghadapi masalah yang berat, depannya lautan, belakangnya pasukan Fir'aun, teman-temannya sudah ketakutan semuanya, beliau mengatakan, kala inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan terkesan, jangan ketakutan, Tuhanku bersama aku tunggu apa hidayahnya. Jadi Nabi Musa itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa perkara yang paling penting dalam menghadapi masalah apa saja itu hidayah. Kalau hidayah datang, selesai masalah. Kalau hidayah tidak datang, tidak akan selesai masalah. Malaikat Allah Ta'ala, hidayah itu apa? Hidayah itu adalah cahaya, nur yang Allah masukkan dalam hati siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau cahaya ini masuk dalam hati, maka ada tandanya. Pertama kali tandanya, dia tahu-tahu faham bahwa di alam semesta ini yang berkuasa itu hanya Allah. Ini tandanya hidayah masuk dalam hati itu begitu. Sebelum hidayah masuk dalam hati ini perasaannya yang berkuasa itu raja-raja, yang berkuasa itu manusia, yang berkuasa itu ini, yang berkuasa itu. Tapi kalau hidayah ini masuk dalam hati, yang berkuasa hanya Allah. Bukan raja-raja yang berkuasa, yang menciptakan raja-rajalah yang berkuasa. Dunia ini hanya Allah yang berkuasa. Tidak ada apapun yang bisa mendatangkan manfaat dan tidak ada apapun yang bisa mendatangkan bahaya selain Allah.
Yang kelihatannya dari makhluk pada hakikatnya adalah dari Allah. Karena semua makhluk adalah makhluk Allah. Yang kelihatannya dari matahari, hakikatnya dari yang menciptakan matahari, bukan dari matahari. Yang kelihatannya dari sawah, sebetulnya adalah dari yang menciptakan sawah, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelihatannya dari setan, dari apa? Hakikatnya bukan dari yang menciptakan setan. Jangan takut dengan setan. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Jangan takut dengan setan kamu. Kalau Allah menghendaki, setan itu juga tidak bisa buat apa-apa. Ini tandanya hidayah masuk dalam hati. Selagi hati itu masih merasa yang berkuasa itu manusia, yang berkuasa raja-raja, yang berkuasa itu benda-benda, ada benda bukan dari Allah, ini berarti hidayah belum masuk. Kalau hidayah masuk dalam hati, orang itu akan yakin kullun min indillah, hakikatnya semua itu dari Allah. Kemudian yang kedua saya mulaikan, kalau hidayah itu masuk dalam hati, timbullah kefahaman bahwa selamat saya ini kalau saya taat kepada Allah. Kalau saya tidak taat sama Allah, bahaya. Sebelum hidayah masuk, orang itu punya keyakinan, kalau duit saya banyak, maka saya akan sukses. Kalau saya sehat, bugar, seger, saya akan sukses. Kalau saya punya sawah 10 hektar, maka sukses. Kalau anak saya jadi dokter semua, sukses. Kalau anak saya jadi jenderal semua, saya sukses. Kalau saya jadi ketua partai, maka sukses. Kalau saya jadi presiden, sukses. Ini sebelum datang hidayah. Tapi kalau hidayah sudah datang, berubah. Saya tidak mungkin akan sukses kalau saya tidak tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya jadi orang kaya, jadi orang yang paling sehat, paling ganteng, paling terkenal, enggak taat sama Allah, ajur saya ini pada akhirnya. Bahaya besar menunggu saya. Ini kalau hidayah masuk dalam hati. Maka orang itu pikirannya bagaimana saya taat pada Allah aja yang dipikirkan. Di pasar bagaimana saya taat kepada Allah. Jangan dagang dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Jangan sampai saya nipu. Jangan sampai saya buat riba. Nah, di sawah juga begitu. Yang dipikirkan saya ingin taat sama Allah di sawah ini. Kalau sudah panen keluarkan zakatnya. Jangan nyolong banyu. Pikir itu aja. Jangan sampai waktu adzan duhur terus saya macul terus. Nanti kalau Allah marah, waduh bahaya. Ini kalau ada hidayah. Kalau tidak ada hidayah, kalau saya nggak panen, bahaya. Itu kalau tidak ada hidayah. Lebih bahaya lagi kalau Allah marah. Walaupun panen 1000 panenan, kalau Allah marah, mampus saya. Nah, ini kalau hidayah masuk dalam hati. Nah, mulai karena Allah, kalau hidayah itu masuk dalam hati, maka orang itu berubah. Yang dulu cita-citanya dunia, sekarang berubah cita-citanya akhirat. Yalah, dunia sebentar saja. Kalaupun kaya juga sebentar saja. Kalaupun enak sebentar saja. Kalaupun sehat sebentar saja. Kalaupun jadi presiden 5 tahun saja. Kalaupun sehat juga sebentar saja. Kalaupun sakit juga sebentar saja. Dunia, alah nggak ada apa-apanya.
Ini kalau orang ada hidayah. Tapi kalau orang nggak ada hidayah, yang dipikirin dunia, menumpuk dunia, membangun dunia, belajar dunia, mikir dunia, sampai doanya pun juga doa dunia. Akhirnya apa? Akhirnya meninggal dunia. Itulah akhirnya. Tapi hidayah masuk dalam hati. Akhirat, yang dipikir akhirat, bagaimana membangun akhirat, bagaimana nasib saya di akhirat yang kekal abadi. Rasulullah sudah menunggu saya di sana, para sahabat menunggu saya di sana, mbah-mbah saya sudah di sana, sebentar lagi saya akan ke sana. Apa bekal saya di sana? Di Temboro saya sudah punya rumah, apakah di akhirat sudah punya rumah? Di dunia saya sudah punya jabatan, di akhirat punya jabatan apa tidak? Di dunia saya sudah banyak teman, banyak anak buah, tapi di akhirat apa ada teman atau tidak? Yang dipikir akhirat, cita-citanya akhirat. Ini tandanya hidayah masuk dalam hati. Maka seorang sahabat tanya kepada Nabi, apa tandanya hidayah masuk dalam hati? Maka jawabannya seperti itu. At-tajafi an daril ghurur. Tandanya hidayah masuk dalam hati, hati mulai tidak tertarik dengan dunia. Wal inabah ila daril khulud. Hati itu cita-citanya akhirat. Wal isti'dad lil maut qabla nuzulihi, siap-siap mati sebelum datang kematian. Ini tandanya hidayat dalam satu hadis mereka. Maka bagaimana hidayat ini bisa kita dapatkan? Ini kita pikirkan sekarang mereka. Hidayat ini adalah pemberian Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Innal huda hudallah. Hidayah ini bukan hasil kecerdasan seseorang, tidak. Orang-orang Jepang itu juga pinter-pinter, tapi malah nyembah matahari, nyembah berhala. Orang India itu pinter-pinter, tapi malah nyembah sapi. Hidayah bukan karena kecerdasan seseorang, itu pemberian Allah pada Allah yang siapa yang Allah kehendaki. Hidayah juga bukan karena pengalaman, bukan. Iblis itu pengalamannya banyak itu. Bumi tahu, langit tahu, surga melihat sendiri, neraka tahu, malaikat temannya. Tapi Allah enggak kasih hidayah, dia tidak ada hidayah. Dia tidak punya kefahaman bahwa kesuksesan dalam taat kepada Allah, diperintah oleh Allah malah ngengkel itu iblis. Enggak cocok ini. Ini walaupun pengalamannya banyak, pinter keblinger. Pinter tapi keblinger. Itulah iblis laknatullah alaih. Hidayah ini juga bukan karena sekedar nasab. Walaupun nasab itu ada nilainya. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Nasabnya orang-orang baik itu juga ada nilainya. Tapi tidak sekedar nasab bisa mendatangkan hidayah. Bani Israel yang nakal-nakal beling-beling itu juga keturunan para nabi semulaikan. Dilaknat oleh Allah dalam Quran. Maka semulaikan Allah Ta'ala, hidayah ini pemberian Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, mulaikan Allah SWT, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang maha kasih sayang kepada hambanya, telah memberikan petunjuk kepada kita melalui yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, usaha-usaha hidayah. Di antaranya semulaikan, di antaranya usaha hidayah ini adalah kita buat suasana saling ingat mengingatkan mengenai keagungan Allah. Mudzakarah iman. Biasakan diri kita ini senantiasa bicara, mendengarkan, merenungi
menancapkan dalam hati atas la ilaha illallah. Biasakan membaca, menyampaikan, mendengarkan, memahami, dan menancapkan dalam hati bahwa yang berkuasa hanya Allah, makhluk tidak kuasa apa-apa. Ini harus menjadi amalan tetap kita bicara keagungan Allah. Walaupun iman kita sudah tinggi pun, senantiasa kita ini harus bicara iman. Tidak ada orang yang imannya lebih tinggi melebihi para nabi. Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah punya rencana, beliau lupa tidak mengucapkan insya Allah. Kalau Allah menghendaki ya jalan, kalau Allah nggak menghendaki nggak akan jalan. Karena beliau ini lupa mengucapkan ini, dapat peringatan dari Allah, sehingga rencana beliau ini digagalkan oleh Allah. Padahal ini Nabi yang imannya memang sudah notok, tapi karena beliau tidak mengucapkan pembicaraan iman ini, dapat teguran dari Allah. Maka kita ini jangan ada pikiran iman saya sudah kuat, nggak perlu bicara iman itu. Iman saya ini sudah, saya ini hafid Quran kok, ngaji 10 tahun iman saya sudah kuat. Itu adalah tipuan dan kebodohan kita sebenarnya. Orang itu kalau imannya sundul langit pun harus senantiasa bicara iman. Kalau tidak, Masya Allah, ini bisa-bisa nanti imannya itu merosot-merosot. Para nabi itu imannya sudah sangat tinggi, tapi selalu diperintah oleh Allah untuk bicara iman ini. Maka pembicaraan iman di mana-mana ini harus menjadi amalan permanen kita, di mana-mana. Di rumah, di sawah, di ladang, di mana-mana. Datang hujan pada zaman Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu keluar dari rumah beliau, mengambil air hujan, diminum. Kemudian beliau mengatakan, hadza haditsu ahdi bi rabbih. Ini air hujan ini baru saja diciptakan oleh Allah. Jadi beliau itu dalam setiap kesempatan tuh bicara iman, bicara iman untuk memberi contoh kepada kita. Di mana-mana bicara iman. Bagaimana caranya bicara iman itu? Mudah bicara iman, nggak sulit. Semua benda yang ada di langit, di bumi ini semua adalah makhluk Allah. Maka semua bisa jadi alat untuk bicara mengenai keagungan Allah. Matahari terbit, kita bicara, Masya Allah, Maha Agung Allah yang telah menerbitkan matahari. Matahari yang begitu besar. Itu kalau ibaratnya lampu itu berapa juta watt itu, madangi seluruh jagat. Allah jalankan sudah berjuta-juta tahun. Maha suci Allah, Maha Agung Allah. Melihat semut yang kecil, Masya Allah, semut yang kecil begini ini, oleh Allah dipasang kaki, dipasang mata, dipasang hidung, yang hidungnya itu lebih kuat daripada hidung manusia. Di mana saja ada gula, semut itu tahu aja. Padahal kita ini nggak bisa membau gula, semut bisa. Kalau gelap, semut itu nggak perlu pakai colok, nggak. Gelap itu jalan aja. Kita nabrak-nabrak, semut itu nggak pernah nabrak. Masya Allah. Semut yang kecil kok pinter. Yang pinter bukan semutnya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Makanya ini walaupun kecil tapi ngidap-ngidapi. Semut yang kecil itu loh, tembok cor itu bisa jebol, dikerikiti sama semut itu. Sedangkan kita ini nggak bisa. Jangan kita meremehkan semut, karena itu semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini mau bicara keagungan Allah itu di mana-mana itu banyak, bahkan di mana-mana
ada berjuta-juta tanda keagungan Allah. Nah ini biasakan kita bicara begitu. Jangan diam aja. Alas podo ngerti nek nyapa dadak omong barang. Itu keliru itu. Akhirnya lali kabeh bareng-bareng lali nih. Aja sok omong wis podo ngerti ini nyapa dadak omong barang. Lho aja ngono kuwi. Lah para nabi ora ngerti ro masamu. Para sahabat gak ngerti itu ngendikan terus. Jadi ini masalahnya bukan masalah ngerti atau tidak ngerti. Masalahnya ini untuk menjaga ini kondisi iman yang ada dalam hati kita ini. Kita harus biasa bicara iman, mendengarkan bicara iman, merenungi hakikat iman dan menancapkannya dalam hati kita, dirasa-rasakan dalam hati kita. Insyaallah malaikat. Dan di antara cara untuk supaya hidayah ini datang dalam hati kita, kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Wa in tuti'uhu tahdadu, dalam sunnah Nabi ini ada hidayah. Apa saja sunnah Nabi yang kita sudah tahu kita buat? Pakaian cara sunnah, tidur cara sunnah, makan cara sunnah, ini penting malaikat. Banyak orang itu semulaikan tidur, kelihatannya tidur, tapi karena cara sunnah bangun tidur imannya menaik. Hidayah naik dalam hatinya. Bangun tidur imannya naik. Tapi ada orang ngaji, tapi ngajinya nggak ikut sunnah, habis ngaji imannya nggak naik. Nggak ikut sunnah. Tapi karena ikut sunnah, tidur bangun tidur imannya naik. Walaupun kencing kalau ikut sunnah nanti imannya naik. Insyaallah malaikat. Karena Nabi itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Siapa yang mengikuti jejak beliau akan dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah pasti akan dapat hidayat. Maka sunnah ini penting malaikat. Sunnah yang kelihatannya kecil tapi menurut pandangan agama itu besar sekali. Umpamanya pakai siwak ya, perkara kecil tuh kelihatannya. Siwak itu apa? Itu kan kalau pandangan kita orang yang tidak tahu ghaib. Seperti orang kampung melihat komputer tuh. Yo apa tuh yo? Ini bangsa apa ini? Nggak ada gunanya, dibuang ke kalen. Kalau orang yang ngerti, oh ini ada harganya, ini bisa untuk hubungan seluruh dunia, ini bisa untuk ngitung ini, ngitung itu. Nah mulai kan, nah, siwak itu kalau menurut pandangan kita orang awam ini, ya, siwak biasa. Nah, tapi kalau menurut pandangan ghaib, oh lain. Sholat dengan pakai siwak seperti 70 kali sholat tanpa siwak. Nah, bagaimana itu? Nah, sedangkan sholat itu ada tiang agama. Lah kalau sholatnya itu lipat 70 kali, berarti tiang agamanya itu double 70. Kalau sholatnya nggak pakai siwak, tiangnya cuma satu. Nah, tiang satu itu mudah goyah. Kalau 70 tiangnya, yo, jadi tambah kuat. Ini hanya bisa dipahami dengan ilmu kenabian. Kalau ilmu otak kita ini nggak sampai. Kok penting sekali tuh siwak saja. Iya, kalau menurut kita ya kita nggak nutut itu ilmu kita. Ini ilmu kenabian yang bisa paham ini. Sholat pakai siwak lebih utama dari 70 kali sholat tanpa siwak. Maka semulaikan Allah Ta'ala kita jaga sunnah-sunnah Nabi, maka akan banyak hidayah datang dalam hati kita. Di antara cara untuk meningkatkan hidayah semulaikan adalah jangan menjaga sholat. Nah, sholat ini kita sudah sholat, tapi bagaimana menyempurnakan sholat, menegakkan sholat. Dalam Al-Quran kita tidak disuruh sholatlah,
tapi diperintah menegakkan sholat. Aqimus sholah, yuqimunas sholah, menegakkan sholat, menyempurnakan sholat. Nah ini disempurnakan mulai wudunya. Baru wudhu saja ini semulaikan kalau sempurna akan mencuci dosa-dosa kita. Baru wudhu itu saja kalau sempurna semulaikan akan mendatangkan nusratullah. Ini Syekh Abdul Wahab hafizahullah itu sering cerita mengenai ulama pada zaman dulu di India, namanya Maulana Jai. Beliau dakwah, akhirnya Raja India ini marah. Ini bahaya, ini bisa-bisa memberontak ini orang. Maka Raja India itu kirim pasukan dipimpin langsung oleh putra mahkota Shah Jahan. Itu tangkap itu kiai itu, tangkap. Maka pasukan kerajaan datang. Dekat rumahnya Maulana Jai ini ada orang yang laporan, Syekh, pasukan kerajaan datang mau menangkap tuan. Oh, maka Maulana Jai itu bilang sama istrinya, ambilkan senjata saya, katanya beliau. Maka diambilkan golok, ambilkan pedang. Bukan itu senjata saya. Loh, senjata yang mana? Air wudhu, kendi. Nah, maka diambilkan kendi air wudhu. Mulailah dia wudhu dengan khusyuknya, basuh tangan, basuh muka. Maka pasukan kerajaan datang. Tapi aneh sekali kan, begitu pasukan kerajaan ini datang melihat Maulana Jai wudhu itu hatinya berubah. Kalau wudhu itu diterima oleh Allah kayak begitu, berubah hatinya, dia langsung berhenti dulu. Loh, kok berhenti kenapa? Itu sudah ada itu kiainya di situ, tangkap aja itu. Jangan. Ini bahaya. Loh, bahaya apa? Oh, dia nggak ada temannya, nggak ada punya apa-apa. Kamu ini nggak ngerti. Nah, kita balik ke istana. Maka pasukan pun balik ke istana. Laporan sama Tuan Raja. Tuan Raja, ada bahaya besar menunggu kita, katanya putra mahkota. Eneng ngopo le? Nah, ada apa? Nah, itu Maulana Jai wudhu. Terus nanti kalau wudhu dia akan sholat terus berdoa kepada Allah, bisa-bisa saya celaka, Tuan Raja juga celaka juga, mampus kita nanti, musuhnya Gusti Allah ini. Maka raja ini pun terkesan dengan laporan putra mahkota. Oh, benar. Terus apa yang harus kita buat? Kita harus datang ke Maulana Jai minta maaf. Jangan sampai dia doa untuk kita. Langsung raja dengan putra mahkota datang. Assalamualaikum Syekh, maafkan saya Syekh, maafkan. Ya sudah, saya maafkan. Itu kata Maulana, katanya Syekh Abdul Wahab itu, wudhu saja ini loh, kalau diterima oleh Allah akan merubah hati raja-raja, akan berubah hati orang-orang yang memusuhi. Tapi kita ini wudhu apa sudah begitu? Wudhu dengan jaduman, ngalor ngidul, dengan tergesa-gesa. Bagaimana wudhu kita ini ada nilainya? Wudhu newu belumbang. Wudhu itu airnya jangan banyak-banyak, secukupnya saja. Kalau banyak-banyak itu nanti akan termasuk mengurangi nilai wudhu kita. Airnya tambah tapi nilai wudhu kita kurang. Insya Allah malaikat sholatnya disempurnakan, kekhusyuannya. Kalau kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau ya Allah yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong, betul-betul merasa menghadap langsung kepada Allah. Kalau kita ini mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi, salam buat engkau hai baginda Nabi, betul-betul kita merasa dekat kepada Rasulullah SAW. Maka sholat kita ini akan naik mutunya. Kalau sholat ini naik mutunya, maka nanti sholat itu akan jadi asbab hidayah.
untuk diri kita dan untuk orang lain juga. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala, di antara asbab hidayah yang penting lagi adalah taklim. Ini sabda-sabda Nabi itu sumber hidayah. Maka kita buat taklim secara istiqomah di rumah kita, di masjid kita. Insyaallah malaikat. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Nabi itu sumber hidayah. Maka sabda-sabda Nabi itu sumber hidayah. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, di antara asbab hidayah adalah zikir. Wa yahdi ilahi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubum bi dzikrillah. Orang ahli zikir akan dapat hidayah. Maka zikir kita tingkatkan. Zikir habis sholat, zikir pagi petang, zikir malam-malam yang panjang. Duduk di masjid, subhanallah, subhanallah, maha agung Allah, maha hebat Allah, maha suci Allah. Subhanallah, subhanallah, diulang-ulang beribu-ribu kali. Ini masuk asbab hidayah yang penting sekali. Di antara asbab hidayah semulaikan memuliakan orang-orang Islam. Orang Islam ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang Islam ini adalah keluarganya Rasulullah SAW. Siapa yang memuliakan orang Islam berarti memuliakan Rasulullah. Siapa yang memuliakan Rasulullah akan dapat ridho Allah. Kalau dapat ridho Allah dikasih hidayah. Jadi kita ini memandang orang Islam itu jangan kita pandang biasa. Ini keluarga Rasulullah ini. Wa azwaju ummahatuhum. Orang Islam ini keluarga Rasulullah. Maka kita harus muliakan. Kalau kita memang betul-betul mencintai Rasulullah, harus muliakan mereka. Insyaallah muliakan. Di antara asbab hidayah semulaikan adalah dakwah, ngajak orang kepada agama. Ini asbab hidayah yang besar semulaikan. Karena orang itu kalau mau dakwah, ngajak-ngajak pada kebaikan, akan didoakan oleh Nabi. Rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menyampaikan agama dari aku. Kalau dirahmati oleh Allah dapat hidayah. Kalau kita ini mau membela agama, menyebarkan agama, dapat doa ampunan dari Nabi. Allahumma ighfir lil ansar wa li abnail ansar wa li abnail ansar. Ya Allah, ampunilah pembela-pembela agama, anak-anaknya, cucu-cucunya. Maka semulaikan kalau kita ingin dapat doa agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, doanya Rasulullah. Caranya bagaimana? Kita senantiasa memikirkan agama ini. Insyaallah malaikat. Untuk itu semulaikan supaya semuanya ini ada dalam kehidupan kita, caranya kita keluar jalan Allah. Insyaallah malaikat. Kalau kita keluar jalan Allah, maka insyaallah semua yang diceritakan tadi akan wujud dalam diri kita secara bertahap-tahap. Sehingga hidayah datang dalam hati kita bercahaya, tambah hari tambah cinta pada Allah, tambah tunduk kepada Allah, tambah rindu kepada negeri akhirat, sehingga tambah tua tambah bercahaya wajahnya itu sebenarnya. Tambah tua tambah seneng karena sebentar lagi mau jumpa dengan Allah. Tapi kalau orang dunia tambah tua tambah teler sebenarnya kan. Sebentar lagi kantornya akan ditinggalkan, sebentar lagi rumahnya akan ditinggalkan, sebentar lagi dunianya yang dia bangun siang malam akan ditinggalkan. Maka tambah tua tambah nelongso. Orang dunia itu semua siapa saja. Orang yang cita-citanya dunia tambah tua tambah nelongso. Karena apa? Yang dia bangun siang dan malam sebentar lagi akan ditinggalkan. Tapi kalau orang ahli hidayah enggak, tambah tua itu tambah hebat sebenarnya kan. Lihat ulama-ulama yang sepuh-sepuh kan malah hebat sebenarnya kan. Orang itu melihat tambah seneng aja. Ulama itu tambah tua, orang-orang soleh itu tambah tua, melihat tok itu tambah seneng aja. Tapi kalau bintang film, kalau sudah tua, elek. Melihat tok sebel. Melihat tok sebel. Kalau orang dunia tambah tua tambah jelek,
Tapi kalau orang agama tambah tua tambah hebat aja. Kiai sepuh nih, oh tambah hebat gue. Ya. Nek kiai nom rada kurang ajar sithik kadang-kadang. Ya. Ini kiai sepuh nih, oh is. Ini agak teng donya mawon wis diketingalake kali Gusti Allah niku. Orang kalau amal agama sungguh-sungguh itu, Allah kasih kemuliaan dunia sebelum akhirat. Tambah hari tambah mulia saja. Insyaallah mulai kan. Ini ada orang dunia jadi jenderal. Nanti kalau sudah pensiun itu cuma tolak kayak manonom mereka. Ya. Udah nggak punya pasukan, nggak punya bedil, nggak punya apa-apa. Apa ini pensiunan jenderal? Pensiunan ini nggak ada anunya. Mau ngemandu pasukan juga pasukannya nggak ada yang gubris. Tapi kalau orang agama nggak ada pensiunnya, tambah tua itu tambah dicintai oleh umat seperti para wali-wali Allah, orang-orang soleh dahulu dan sampai sekarang juga. Insya Allah mulai kan? Insya Allah. Maka semulaikan supaya kita ini menjadi orang berharga di dunia, berharga di akhirat, jalannya hanya satu saja ini. Inilah agama. Dan untuk mendapatkan agama yang hakiki, yang sempurna, kita perlu berkorban semulaikan. Siapkan waktu untuk itu, insya Allah. Maka yang siap untuk 4 bulan 40 hari silakan berdiri ke selatan, monggo. Yang siap 4 bulan 40 hari tambah masa, sisa masa semua. Yang mau keluar besok silakan ke selatan, monggo. Bismillah. Silakan mulaikan. Kesempatan mulaikan. Ini hujan-hujan. Teman-teman kita sibuk dengan sawahnya, sawah dunia, sawah terangkil, loromah. Ya. Sekarang kita mau sibuk dengan sawah akhirat. Keluar 4 bulan, hujan-hujan. Nah, sawah saya yang di Ngawi bagaimana? Musyawarah. Insya Allah nanti masih banyak yang mau nggarap. Insya Allah. Silakan mulaikan. Monggo. Ya mau keluar 4 bulan 40 hari tambah masa, sisa masa. Masya Allah, taqabbalallah, jazakumullah. Masya Allah. Nah mulai kan? Monggo. Mingking niki lor rong eneng iki kendi lor iki. Monggo. Buri-buri niki, monggo bismillah. Taqabbalallah, jazakumullah. Sekarang taskil persiapan. Yang persiapan ke IPB negeri jauh. Ini sekarang ada jamaah dari Australia semuanya kan, minta kita untuk datang ke Australia. Bagaimana? Kita niatkan, insya Allah kan? Kita dulu datang ke kampung dekat aja nggak bisa, tapi niat. Katanya orang-orang tua kita, untuk bisa keluar itu caranya satu saja. Niat, doa, musyawarah. Cuma 3 tok nih. Niat, doa, musyawarah. Kalau 3 ini kamu buat, nanti kamu bisa ke ujung-ujung dunia. Gak perlu uang, yang diperlukan niat, doa, musyawarah. Nanti bisa kemana-mana, seluruh dunia. Insya Allah mulai kan? Ini rahasia sebetulnya malaikat, tapi sudah saya buka aja. Syaratnya kamu mau niat, doa, musyawarah. Nanti kan sampai kemana-mana. 3 ini tok. Jangan mikir bekal, jangan mikir kesempatan, jangan mikir waktu. Yang kamu pikirkan niat, doa, musyawarah. Nanti kan sampai kemana-mana. Ayo siapa sekarang mulai kan? Yang niat persiapan IPB negeri jauh, silakan berdiri ke selatan. Monggo. Monggo. IPB atau negeri jauh. Yang IPB kumpul dengan siapa? Pak Anas. Negeri jauh kumpul dengan Pak Ainul. Pak Dokter Ainul itu baru datang dari Yordania ini 4 bulan.
dengan Dokter Hanan, dengan Mbah Soleh. Nah, maka ini kita akan kirim lagi jamaah ke negeri jauh. Ayo silakan mulaikan, monggo. Yang sudah pernah ke IPB, niat negeri jauh, niat doa musyawarah. Yang mau niat ke yang belum ke IPB, sekarang niat IPB, biar kita jumpa dengan orang-orang ahli korban di sana. Insyaallah mulaikan. Monggo, sing niat jumeneng idul engko sedaya, monggo. Niat doa musyawarah. Nah, kan paling mudah ini dah. Nah. Ya kapan saja boleh. Ya. Apa Januari mau Februari apa sebelum kiamat. Nah, silakan. Sebelum kiamat atau sebelum matinya kamu. Nah, silakan. Oh ini gitu anak muda ini yang semangat gitu, jangan anak muda tuh lemes gitu. Orang yang menampakkan semangatnya dalam perjuangan dapat doanya Rasulullah. Rahimallahu imra'an ara min nafsi quwwah. Semoga Allah merahmati orang yang menampakkan kesemangatannya dalam perjuangan. Jadi orang itu jangan menampakkan loyonya, tampakkan semangatnya biar dapat doanya Rasulullah. Kamu tuh apa enggak capek-capek? Enggak. Pikiran itu supaya dapat doa Rasulullah. Ini hujan-hujan begini ya mau itikaf kamu? Iya. Enggak kademen nanti. Kademen juga ben. Nah, biar dapat doanya Rasulullah. Insyaallah Bang ya. Oh, jangan sampai mboten itikaf insyaallah nggih. Dalu itikaf sedaya, tahajud sedaya, sehingga niki meningkat nih, termasuk sunnah yang sudah ditinggalkan umat, kebanyakan umat tuh itikaf. Itikaf gak pakai usum. Ya. Nah, kalau kita hidupkan itikaf nanti insya Allah ini pahalanya berlipat-lipat. Insya Allah malaikat. Sekarang malaikat 3344 mudzakarah, apa yang kita bicarakan lagi? Terus ganti taskil, monggo 3344. Nah, 3344. Terus kita yang kita bicarakan kita ulang, terus taskil.